contoh, jadi apa sih keunggulan utamanya? Dia itu mampu untuk mengakomodasi lebih dari 4, lebih dari 4 kaki. Ya. Anda lihat contoh sebelah kirinya itu kalau menggunakan simpang, ya, bersinyal terpaksa harus diatur sedemikian rupa sehingga supaya kita tidak kehilangan banyak waktu. Nah, jadi simpang itu kelemahannya adalah kalau banyak kaki, banyak fase, nanti kita akan sampai di sana, banyak fase, kerugiannya itu adalah delay-nya kan banyak, waktu yang terbuang kan banyak. Nah, kalau keunggulan dari bundaran itu ini, ya, keunggulannya ini. Dan satu lagi yang paling hebat keunggulannya dari bundaran itu ini, yaitu angka kecelakaan. Nah, ya, angka kecelakaan ini bisa sangat berkurang ya kalau kita mau menggunakan bundaran. Itu keunggulannya. Tentunya keunggulan ini bisa bisa diperoleh kalau desainnya benar ya. Ini beberapa contoh yang ada di luar sana. Nah, demikian juga bisa menggabung simpang yang demikian ini bisa kita atur. Simpang 5 bisa jadi 2 bundaran. Nah, seperti ini ya. Dengan kaki ada 4 dan kaki 3. Ini bisa ya, simpang 5 yang besar misalnya, atau simpang yang berdekatan bisa kita atur sedemikian rupa supaya flow-nya itu lancar. Ya. Ini beberapa keunggulan. Cuma ya ini kerugiannya ya. Nah, kerugiannya ini kalau sudah terjadi problem dalam hal flow-nya ini tidak akan bisa mengalirkan apa-apa. Kalau sudah seperti ini kasusnya, arus yang dialirkan sebelah kiri ini ya, itu 0. Sama sekali tidak bisa mengalirkan arus. Dan kalau sudah clock seperti ini ya, ini bingung mau mana yang harus diurai terlebih dahulu. Nah, ini akhirnya membutuhkan effort dari petugas keamanan, dalam hal ini adalah pengatur lalu lintas ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kalau sudah sangat crowded ya, dan ini biasanya terjadi kalau bundarannya besar. Semakin besar itu semakin sulit untuk menguraikannya kalau terjadi clocking. Nah, ini beberapa contoh pemisahan bundaran ya, lalu lintas bundaran yang lama ini Anda bisa lihat reminder of the original traffic circle being removed. Dulu jalannya di sini, bundarannya besar sekali nih. Nah, sebesar ini disimpelkan. Nah, disimpelkan dan bundaran yang lebih kecil, tapi diberi bypass lane. Nah, ini karena dia menganut jalur sebelah kanan, bypassnya dari sini kanan. Kalau itu sama dengan dari kiri ke kiri gini maksudnya ya. Jadi yang belok kiri itu dikasih jalur biar tidak mengganggu, di sini ya kan. Nah, ini kan volume weaving-nya akan bertambah kalau yang dari kiri ini kan, kalau ini dikasih jalur khusus, nah, sudah tidak mengganggu traffic yang mau melakukan weaving di area ini. Nah, ini maksud dari penambahan lajur khusus ya, ini ya, belok. Kalau dia belok kanan ya, dari sini langsung belok kanan free, tidak harus melewati bundaran. Demikian dari sini belok kanan. Nah, terus kemudian dari sini juga ada jalur khusus belok kanannya. Nah, ini juga ada nih kayaknya. Nah, ini ya jalur kanannya ya. Nah, jadi bagaimana mengatur supaya kalau tidak perlu weaving yang nggak usah masuk ke dalam area weaving. Nah, itu akan menjadi problem. Terus kemudian ini yang terjadi sudah frustasi biasanya kalau sudah ada bundaran terus dikasih traffic light. Nah, ini sebuah kerugian sebetulnya. Nah, kerugian dari sisi kehilangan waktu itu lebih besar lagi. Ya. Kalau mau bundaran, ya bundaran aja. Kalau mau traffic light, ya rubahlah ini menjadi layout traffic light. Jadi tidak ada pulau di sini. Nah, pulau ini akan menghambat ya, menghambat
dan memperpanjang perjalanan, selalu memperlama kendaraan berada di titik konflik. Ya. Prinsipnya sebetulnya adalah secepat mungkin kendaraan itu meninggalkan titik konflik. Junction itu prinsipnya. Nah, di Surabaya juga pernah di sini buat ini, dan untung sekarang sudah hilang ya, yaitu di bundaran mana Darmo ya, Darmo satelit itu ya, satelit itu dulu bundaran saja, lalu karena sering sekali macet dikasih traffic light ya, traffic lightnya ternyata ya itu tadi sebenarnya tidak efektif. Memang traffic light itu akan mencegah apa namanya clock itu tadi ya, mengunci ya, clock itu mengunci itu, maka dia akan bisa dihindari dengan adanya traffic light. Cuma delay-nya akan jauh besar, itu yang penting. Nah, terus kemudian weaving itu perlu dihindari di jalan tol, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di jalan tol masih ada weaving. Ya. Ini contoh ya, bagaimana kita ingin menghindari adanya weaving. Ini dulu jalan, sekarang jalan Waru, tol Waru itu tidak seperti ini ya, dulu ini ya, sebelum akses yang ke dan dari tol Mojokerto itu dibuka. Ini tol Mojokerto ya, yang sini ya. Yang ini Mojokerto, ini yang ke arah Juanda ya. Yang kanan ini yang ke arah Juanda, kemudian ini ke arah Perak, ini ke arah Sidoarjo ya. Dulu ini ya, saya kasih silang nih ya. Kalau Anda dari arah Mojokerto pengen ke Malang atau ke arah Sidoarjo, itu sulit, nggak bisa. Ini jalannya seperti ini ya. Ini nggak ada ini dulu. Ini belum dibangun ya, yang saya silang ini. Nah, sehingga orang kalau mau ke Malang dari arah Mojokerto harus keluar terus ini nanti menuju ke arah hampir Bundaran Waru terus U-turn. Jauh ya, relatif jauh, balik kemudian masuk ke jalan tol Surabaya Gempol. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang yang berwarna atau silang orange itu sudah dibuka ya. Ini silang orange itu dibuka. Terus kemudian yang Malang, yang menuju ke Malang dari Mojokerto itu langsung dari sini. Nah, masuk ke sini. Nah, masuk ini langsung masuk ke jalan tol Malang. Nah, terus apa hubungannya sama garis hijau dash line ini ya? Nah, garis hijau dash line ini adalah exit keluar lama. Kalau Anda dari arah Perak keluar menuju Waru, itu lewat yang hijau ini dulu ya. Lewat hijau ini dulu. Dulu sempat dua-duanya berfungsi. Yang hijau yang solid ini jalan akses baru ya. Ini kalau Anda lewat sini bayar lagi nambah 1.500 kalau tidak salah atau 2.000 ya keluarnya ya. Sependek ini itu sekarang nambah ya bayarnya ya. Ada keluar kena cas lagi yang kalau Anda ke Juanda juga sama. Ke Juanda lewat sini, nanti lewatnya nanti ke arah yang sebelah sini Juanda. Masuk yang ke arah Juanda mana ini Juanda? Ini ya kalau tidak salah ya. Oh, ini yang ke mana? Ke Mojokerto ya ini ya. Nah, kalau yang keluar itu dulu itu di sini, nah sekarang itu di sini keluarnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok yang ini itu dihindari, yang dash line ini? Nah, Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini kalau sekarang ini hijau, yang kuning itu yang menuju ke Malang ya. Nah, Anda bisa lihat kalau terjadi kuning sama dash line yang hijau ini bareng, apa yang terjadi? Ada konflik, yaitu konflik apa? Konflik yang berupa ini, weaving di sini nih. Nah, titik weaving inilah atau garis weaving inilah yang dihindari oleh pengelola jalan tol. Dengan alasan itu, maka akses keluar yang hijau dash line ini ditiadakan sekarang. Ya. Sekarang tidak bisa lagi menggunakan ini, tapi harus menggunakan yang ini. Ya, ini konflik yang berusaha dihilangkan di jalan tol. Terus pertanyaannya, apakah konflik seperti ini di jalan tol itu selalu hilang? Tentu. Nah, kita akan lihat ya contohnya ya. Nah, ini contoh yang di Semanggi, ini juga baru zamannya Pak Ahok ini ya. Pak Ahok itu yang di Semanggi Jakarta itu dulu bentuknya Semanggi seperti ini. Konflik itu terjadi.
ya, simpang susun yang berbentuk semanggi itu akan memungkinkan orang mengalami weaving. Ini contohnya. Weaving yang dari tol mau keluar, ya, dari arah yang sama, ini ingin masuk. Nah, ini akan konflik di sini. Konfliknya berubah weaving. Nah, Pak Ahok membuat ada flyover di atasnya lagi, sehingga orang yang dari arah ini, ya, dari arah selatan ini pengen ke arah timur, ya, kita lihat di sini, ya, dia semi direct, ya, agak belok dikit-dikit, langsung belok ke kanan. Nah, sebelumnya harus muter, belok kiri, muter ke apa namanya daun semangginya, terus baru ke sana. Kalau sekarang nggak perlu lagi, tapi masih dibuka. Kalau ke Blabas itu ya terus ini, ya. Ini bisa dipakai ini untuk menghindari konflik yang ada di sini. Anda bisa lihat hijau sama merah sudah tidak ketemu. Nah, itulah bagi orang yang nggak ngerti ngapain Pak Ahok bikin itu, ya. Ternyata kemacetannya itu adalah karena untuk menghindari weaving. Nah, ini contoh kasus yang di Jakarta. Terus apakah ini sudah hilang semua? Tidak, masih ada. Ini contoh yang di Surabaya. Ini Surabaya ini ada semanggi juga, ya. Semangginya Surabaya di sini ada di Demak ini. Kalau ini adalah jalan Demak, ya, ini ke arah Jalan Tol Gresik, ini ke Perak, ini ke Waru. Nah, bentuknya masih terjadi weaving. Tapi karena trafficnya tidak begitu besar, ya, weaving terjadi tidak begitu berpengaruh di sini weaving yang terjadi, ya. Nah, ini, ya. Jadi kalau Anda dari selatan pengen keluar ke arah mana? Ke arah ini, ya, ke arah Demak, ya, dari selatan pengen ke Demak lewat sini, ini akan konflik berupa weaving dengan tol, ya. Kendaraan yang dari tol Gresik ingin menuju ke arah Perak, ke arah Waru. Nah, di sini belok. Nah, dia belok ke sini ke arah Waru. Nah, konfliknya di sini. Nah, ini salah satu contoh konflik yang terjadi di Semanggi, Surabaya dalam bentuk jalinan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, biar lebih menarik, ya, saya akan kasih Anda latihan. Nah, ini latihan, ya. Ini latihan benar, silakan. Anda bisa lihat, ini sebenarnya filenya sudah Anda punya sendiri, ya. Coba dihitung. Nah, ini. Jadi datanya berbentuk seperti ini. Saya permudah, ya, bundaran tapi 3 kaki, karena kalau 4 menghitungnya kebanyakan, ya. Nah, coba dihitung ini, ya. Data-data yang ada ini, kalau tidak ada data nanti asumsikan sendiri, ya. Kemudian itu ada volumenya. Volumenya sudah dalam bentuk EKR, ya, atau SMP, ya. Tidak usah kendaraan ringan, kendaraan apa, enggak, sudah langsung seperti itu. Cuma sudah langsung perlu dibedakan itu ada left turn, right turn, sama putar. Yang dari A, ya, yang dari A ini belok kiri itu ke B, belok kanan ke C, dan yang mutar ke A. Nah, yang dari B, ya, yang dari B ini ada yang lurus, kemudian ada yang belok ke kanan, ada yang berputar. Yang dari ada yang belok kiri, ada yang lurus, ada yang berputar. Nah, tentukan derajat jenuh weaving yang terjadi. Jadi Anda harus cari weaving di mana. Ada berapa weaving? Ada 3 weaving antara AB, BC, dan CA. Tentunya di sini harus Anda cek sebelum menghitung derajat jenuh, hitung arusnya terlebih dahulu. Arus yang weaving berapa, arus yang non weaving pada masing-masing segmen ini tadi berapa, lalu hitunglah tundaan, peluang antrian, dan waktu tempuhnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini kayaknya waktu tempuh nggak ada deh. Mungkin tundaan dan peluang antrian. Oke. Nah, kalau tidak ada, silakan Anda
lakukan perhitungan. Pasti ada pertanyaan, silakan ada bertanya. Dari Suci, Sarah. Nanti ada yang bisa menunjukkan slideshow gitu ya. Anda langsung pakai ini di capture, taruh di Excel ya. Anda gambar sendiri silakan. Anda hitung dulu arus-arus weaving-nya bagaimana. Silakan dimulai. Saya tunggu sambil tunggu. Ya. Oke.